Baik Bapak Ibu ayah bunda semua kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Zulfikarullah waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Faletafadol alaihi masyhura. Baik, atur nuhun Kang Nuga izin bisa share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Duhai Allah, Rabb yang maha baik, yang memberikan kebaikan kepada setiap hamba dan makhluk. Sesungguhnya Engkaulah pemilik dari segala yang ada di semesta ini. Sungguh kami hanyalah bagian di antara makhluk-Mu yang amat sangat lemah, yang seringkali berbuat salah. Namun kami tidak ingin menjadi di antara orang-orang yang jauh daripada kebersyukuran atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Rob, jadikan kebersamaan kami di pagi hari ini untuk membaca ayat-ayat-Mu, menelaah pesan-pesan cinta-Mu, menjadi guidance ataupun pedoman sekaligus menjadi petunjuk di dalam jalan kami meniti kehidupan ini. Rabbi, jadikan kebaikan dari apa yang kami pelajari, sehingga Engkau anugerahkan pemahaman di dalam hati kami, sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang bernilai Quran, bukan kehidupan yang semata mengikuti keinginan dan nafsu diri. Karena sungguh kami terlalu sering mengandalkan kemampuan diri di dalam hidup, yang ujungnya berakhir lebih banyak kepada kesedihan dan kekecewaan. Rabbana, siapapun di antara kami yang di pagi hari ini sedang berada di dalam kebaikan pesan cinta-Mu, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan gak nyaman, maka sesungguhnya tidaklah sumber solusi yang utama, kecuali itu Engkau yang hadirkan, Duhai Allah. Maka sehatkan dan pulihkan siapapun yang sedang sakit, baik sakit fisik maupun sakit di dalam hati dan batinnya, ya Allah. Lapangkan yang sedang sulit, karena Engkaulah Rabb yang memiliki asma, Ya Fattah, Ya Razzaq, Al-Fattah, Ar-Razzaq, yang maha membukakan lagi maha menggenggam rezeki. Siapa yang sedang gak nyaman, maka Engkaulah Rabb yang menurunkan ketenangan. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Rabbana syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana, lapangkan dada kami, mudahkan segala urusan kami, dan sampaikan segala hajat-hajat kami dengan kenaungan kasih sayang dan cinta-Mu kepada kami. Jangan biarkan karena dosa-dosa kami menjadi hijab dari pemahaman ilmu yang kami pelajari, dari setiap hikmah yang kami dapatkan. Rabbana, jadikan ilmu yang kami dapatkan menjadi ilmu yang mendatangkan manfaat, yang kelak menjadi di antara peninggalan kehidupan kami, yang terus mengalir kebaikan pahalanya kepada kami walaupun kami telah kembali di sisi-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada
walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Kang Nuga, serta sahabat-sahabat titik balik yang insya Allah dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Boleh dong informasikan respon jawaban sekaligus merefresh kembali dari mana saja yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Karena Alhamdulillah sudah hampir 300 ayah bunda abang kakak yang bergabung di dalam pertemuan kita pagi hari ini. Boleh ya, bisa berkenan untuk memberikan respon jawabannya di kolom chat. Bunda Asti sehat, Bunda Osin di Brebes alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Bunda Yulianti di Lampung, ada dari Bunda atau Ayah Suciman dari Pringsewu, Banjar, Surabaya, Malang, Bunda Diah. Alhamdulillah sedikit jenuh Ustadz, kok ada sedikit jenuh. Karena tadi ya, Alhamdulillah aku dari Bontang. Wah ini tak skip ke atas. Ya Jogja juga hadir, Alhamdulillah. Pandeglang hadir. Ya Padang juga Alhamdulillah sudah hadir ya. Mana lagi? Nah, kalau yang dari luar negeri juga boleh ya info kalau misalkan kemarin tuh ada sahabat-sahabat kita dari Australia, dari Taiwan, Cirebon, Alhamdulillah Jambi, Kediri, Alhamdulillah rada kacau, Klaten. Ya jadi meskipun rada kacau, terus rada jenuh, apalagi masih tetap sing Alhamdulillah ya. Karena ya kalau kita itu betul-betul, if you are truly people of Alhamdulillah, we wouldn't find time, energy, or motivation to complain. Kalau kita betul-betul menjadi pribadi, Alhamdulillah, kita tidak akan pernah menemukan waktu, tenaga, maupun motivasi keinginan kita untuk ngeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau itu sesuai dengan keharapan yang kita inginkan, ya kita tambahkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Tapi ketika itu belum sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita tambahkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kalau sudah jawab alhamdulillah ala kulli hal ini berarti sebagiannya sedang tidak baik-baik saja. Tapi tetap bersyukur kepada Allah. Karena Nabi memang mengingatkan lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia nggak akan pernah bisa bersyukur dengan yang banyak. Dan alhamdulillah sudah 300 ya yang hadir bersama di pagi hari ini. Dan tadi Kang Duga juga sudah remind, yuk kita luaskan informasi pertemuan kita pagi hari ini, karena kita nggak pernah tahu dari siapa dan bagaimana kemudian at the end seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saat itu terjadi, semoga kita menjadi di antara yang tercatat, menjadi di antara wasilah hidayah itu kemudian Allah hadirkan kepada saudara kita. Karena Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Alhamdulillah sehat Ustaz. Masruha, Bunda Masruha dari Tangsel. Tangselnya di mana Bunda? Kami juga di Tangsel ya, di daerah Ciputat Timur. Jadi kata Nabi SAW, Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menginisiasi, yang memotivasi, yang menjadi terdepan, banyak mengajak orang menuju kepada kebaikan, dan kemudian orang yang diajak itu, dimotivasi itu, diarahkan itu mengerjakan kebaikan dan mendatangkan pahala, maka yang ngajak juga dapat pahala yang sama tanpa mengurangi orang yang melakukan tersebut. Ya, jadi boleh banget, insya Allah tembus nih 500 pagi ini ya. Dan pasar juga hadir, Mama Rosyad, Kayu Agung Sumsel juga sudah ikut hadir. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan respon di kolom chat. Dan mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang Allah rahmati lagi Allah ridhoi.
Dan ngomong-ngomong pertemuan, ada nggak sih di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali bertemu dengan kami, Bapak Ibu? Kalau ada boleh dong tuliskan di kolom chat ya. Karena mungkin sebagian sudah ada yang kenal, tapi boleh jadi sebagian yang lain baru pertama kali. Bunda Yunita, Dwi Ambarwati, saya pertama kali. Bapak Asmoro atau Bunda Asmoro Putri, saya. Bunda Dewi Sapta, pertama kali. Vivo, Jakarta hadir. Bunda Mutiara, Bunda Fitri, Bunda Rasidah, ya Bunda Ail Hidayah, Masya Allah. Barakallah, sampai ini adalah merupakan di antara kebaikan yang Allah izinkan ya. Jadi walaupun ini pertama-pertama Bunda Titi, Bunda Sri, ya dari Lampung Tengah Pak Tri Setiono, ya atau Bu Tristiono, pertama kali Bunda Sri, Bunda Nyunyun juga pertama kali, ya Bunda Nyunyun Amelia. Nah ini pertanda nih Kang Uga, mungkin sama keluarga Titik Bali ini biar lebih sering lagi bisa ketemu ya. Alhamdulillah Bekasi sudah Ustadz ya, sudah beberapa kali Alhamdulillah. Salam takzim, salam hangat, salam hormat Bapak Ibu yang baru pertama kali. Mudah-mudahan sebagaimana tagline iklan ya, pertama kali begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mari kita lafazkan basmalah. Semoga ini menjadi pertemuan yang mendatangkan cintanya Allah di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya ingin memulai sebelum kita masuk ke dalam ayat yang ada di dalam makro yang kita bahas. Maka ada satu nasihat dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ma asyadda ghaflata man khuliqa lil akhirah wa huwa ya'malu lid dunya. Betapa dahsyat kelalaian seorang yang diciptakan untuk akhirat, tapi seluruh kesibukannya hanya untuk dunia. Artinya apa? Bahwasanya hari ini tidak sedikit di antara kita hidup seakan-akan dunia itu adalah final destination, tujuan akhir. Sampai pokoknya kita siapin segala perangkat bagaimana nanti kalau sudah pensiun, kalau sudah tidak kerja lagi, kalau sudah tidak muda lagi, dengan segala kesiapan-kesiapan, termasuk apa? Tadi, menyiapkan dana pensiun, asuransi, pendidikan anak, rumah, sudah punya satu, pengen yang kedua, sudah punya dua, pengen ketiga, begitupun kendaraan, bahkan liburan. Itu semua kita persiapkan di dalam kehidupan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan kematian? Sudahkah kita menyiapkan hari manakala semua yang tidak langsung terlihat kasat mata, yang gaib, itu jadi nyata? Apa yang gaib itu? Saya pengen tanya Bapak Ibu. Yang gaib itu apa? Yang kemudian kita sebagai orang beriman mengimaninya. Apa itu? Di antaranya mimpi. Oke, mimpi perlu diimani. Memang ada yang mengatakan bahwa sepertiga enam tanda kenabian itu mimpi. Ya, tergantung ya, kalau misalkan mimpinya itu mengarahkan kepada kebaikan. Tapi kalau keburukan, kita berlindung kepada Allah. Akhirat, kematian, surga, sahih. Ya, kematian. Jadi kan perkara gaib, artinya kita nggak ada yang tahu. Ya, bukan hanya nggak terlihat, tapi juga kita nggak tahu. Kecuali Allah yang kasih tahu. Sahih, Allah dan malaikat. Rezeki, surga, kematian, malaikat, jin. Nah, itu. Dan terhadap semua itu, ini yang disebut dengan perkara-perkara gaib. Dan orang-orang yang bertakwa, mereka punya keimanan akan hal itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah al-ayat. Jadi ketika Allah telah berfirman di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka di antara indikator ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba itu adalah beriman perkara gaib. Perkara gaib itu ya dari perkara yang kita nggak ketahui ilmunya, yang mungkin nggak langsung bisa kita lihatnya, atau yang jauh dari mendengar yang bisa kita dengar. Tapi itu akan terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu dan keadaan yang Allah tentukan, yang Allah kehendaki. Maka diantaranya apa perkara gaib itu yang paling dekat dari kita? Kematian. Ini perkara gaib. Makanya kematian itu bukan nomor urut kacang, bukan nomor urut antrian, tapi ini adalah nomor cabutan. Ya, karena enggak menjamin bahwa, mohon maaf, yang sudah lanjut usia pasti wafat duluan, enggak. Ada anak bahkan yang baru lahir pun bisa wafat. Nah, ini perkara gaib. Ya, kemudian termasuk apa? Ruh. Ruh itu perkara gaib ya, di antaranya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh ini juga adalah perkara kita nggak berbicara banyak tentang ruh kecuali memang ya kita mendapati ilmu tentang ruh ini sedikit. Dan itu juga bukan dari mau-maunya kita menelusuri sendiri kecuali dari Allah dan Rasulnya. Begitupun juga dengan apa lagi? Kematian, ruh, ya perkara ketika kita wafat, kemudian alam barzakh, kemudian hari kiamat, kemudian padang mahsyar, kemudian ada surga dan ada neraka, bahkan termasuk daripada ada makhluk yang bernama malaikat dan kalangan bangsa jin, bahkan termasuk Allahu Rabbi. Ya, ini juga adalah perkara gaib yang kalau kita mendefinisikan siapa itu Allah bukan sekedar mendefinisikan zatnya atau bisa-bisanya kita kemudian merefleksikan zatnya Allah itu sama dengan kita, nggak bisa. Karena apa? Di antara sifat Allah itu mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Berbeda dengan yang diciptakan dan berdiri dengan sendirinya. Nah, jadi dalam konteks kita pada pagi hari ini, kita ingin mengerucutkan bahwasanya hari ini banyak orang bilang gini, udahlah nggak usah bawa-bawa dalam urusan kerja itu tentang bagaimana nanti di akhirat. Kita yang penting kerja aja yang benar. Ini namanya sekularisme. Sekularisme. Memisahkan perkara kehidupan dunia dan akhirat. Padahal bagi seorang mukmin, seorang muslim, hidup itu adalah integrasi. Holistik. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Bukan kita milih mana yang kita suka kita ambil, yang nggak suka kita tinggalin, enggak. Dan janganlah kalian ikuti jejak langkah kaki setan, karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak, sahabat-sahabat titik balik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita itu kalau untuk dunia pol-polan begitu ya. Tapi kalau untuk akhirat entar-entaran begitu ya. Padahal akan datang satu hari ketika nggak ada lagi ruang untuk menunda. Sekarang itu kita masih bisa nunda-nunda, bisa nanti-nanti. Ya karena ngerasa masih punya kesempatan. Tapi saat kesempatan itu sudah tidak ada, baru biasanya muncul yang namanya penyesalan. Karena namanya penyesalan itu munculnya di awal atau di akhir. Di awal apa di belakangan? Nggak mungkin di awal, Ustadz. Pasti penyesalan itu munculnya belakangan.
Nyesel kenapa waktu masih muda nggak rajin olahraga misalkan. Nyesel kenapa waktu punya anak tapi nggak bareng-bareng sama anak. Nyesel begitu kemudian anaknya sudah dewasa tapi kemudian nggak bisa berjumpa. Nyesel, oh, banyak penyesalan itu. Nyesel sudah lanjut usia kenapa baru bisa ngaji, kenapa nggak belajar dari dulu-dulu. Itu kan namanya penyesalan. Karena penyesalan selalu datang belakangan. Kalau di depan namanya apa? Terima kasih Bunda Dia. Kalau di depan namanya daftar, register. Nah, kita nggak pengen kita register jadi orang yang menyesal, regret, register to regret ya, register to regret, mendaftar untuk menyesal. Tapi bagaimana kita di antara kunci agar nggak nyesel, kita meyakini bahwa apa yang tidak kelihatan, sesuatu yang gaib itu bukan otomatis nggak ada. Dan inilah yang tadi dibahasakan. Ketika semua jadi nyata, namun kita semua belum tentu mempersiapkan. Maka oleh karenanya, kenapa ini perlu? Ya, kalau di awal namanya proposal. Ya, terima kasih. Bunda Dos Ikhnatut. Nah, jadi kalau kita hari ini bahas, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kenapa tema ini penting? Ya, ketika semua akan nyata, baru kita muncul penyesalan gitu kan ya. Dan ini kita perlu belajar, Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan bukan sementara hari ini saja. Kalau Imam Hasan Al-Basri itu bilang ada tiga kan, hari yang sudah lewat namanya masa lalu, hari yang akan datang namanya besok, dan hari yang kita lewati pada saat ini. Kemarin, hari ini, dan besok. Dan dalam bahasa lain, yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. Dan today is a story. Masa lalu adalah merupakan sejarah. Sementara masa depan itu adalah misteri. Dan hari ini adalah kisah. Ya, adalah cerita. Maka bagaimana hari ini kita menulis cerita tentang kita? Izin Bunda Akilda Sikumbang mau tanya kenapa Rasulullah mulai perang dunia pada usia tua? Bukan Rasulullah mengajarkan urusan dunia meski usia sudah tidak muda lagi? Wah, mantap ini pertanyaannya. Maka untuk jawab itu kita perlu lihat ya Bunda terkait dengan perjalanan sirah nabawiyah. Nabi itu nggak serta-merta diutus untuk memerangi. Memerangi itu adalah satu episode yang itu menjadi keniscayaan saat upaya-upaya secara halus, secara lembut, secara diplomasi sudah dilakukan. Ya, jadi nggak serta-merta langsung berperang. Nah, Rasulullah itu perang itu pada umur berapa, Bu, Pak? Hmm? 2 Hijriah. 2 Hijriah itu kalau Nabi 17 Ramadan 2 Hijriah. Itu perang Badar. Jadi Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Berada di kota Mekah 13 tahun. Kemudian berada di Madinah baru 2 Hijriah berarti kan 2 tahun. 40 tambah 13 tambah 2, 55 tahun. Nah, sahih. Jadi 55 tahun itulah Nabi itu berperang. Walaupun di awal itu juga belum tentu semua sahabat itu mau. Itu dibuka nanti Qur'annya surah Al-Baqarah 216 diantaranya. Ketika Allah memerintahkan berperang. Ya sebagian di antara sahabat nggak langsung nerima juga. Tapi kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik menurut kalian. Dan sebaliknya boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu sesuatu yang Allah benci. Dan Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.
Jadi selain itu adalah perintah Allah. Yang kedua memang pada saat itu, kalau kita lihat latar belakang sejarah Perang Badar, awalnya kaum muslimin hanya ingin mencegat kafilah dagang dari Abu Sofyan yang membawa sebagian harta kaum muslimin. Pada saat kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, hartanya nggak dibawa. Kemudian aset itu disita oleh para pejabat Quraisy, salah satunya Abu Sofyan. Jadi kalau mereka mencegat itu, bahasanya itu kan adalah sebuah hal yang wajar. Wong itu harta saya, mau ambil lagi boleh dong, kan begitu. Qadarullah, yang terjadi ternyata nggak begitu di lapangan. Informasi bahwa kaum muslimin akan menghadang kafilah dagangnya Abu Sofyan ternyata didengar di antara mereka untuk kemudian melaporkan ke Mekah. Maka satu kafir Quraisy sudah mulai mengumpulkan pasukan untuk menghadang kaum muslimin dengan sedikitnya berapa? 1.000 orang. 1.000 orang. 1.000 orang atau 1.000 orang lebih sedikit. Maka saat itu berubah dan turunkan perintah untuk berperang. Ya, karena apa? Ya jangan sampai terus mundur lagi. Dan itu juga justru menjadikan niatan kaum muslimin menjadi lebih mulia. Bukan cuma sekedar menghadang kaum kaum kafirin itu di dalam meraih harta, tidak. Tapi untuk meninggikan agama Allah. Nah, itu dia. Jadi itu banyak hikmahnya ya. Jadi kalau dikatakan kenapa Rasulullah itu berperang pada usia lanjut, karena tadi dari awal dakwah kenabian beliau 13 tahun di kota Makkah itu adalah tentang bab tauhid, tentang bab mengenalkan Allah. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah itu biasanya sudah diseru dengan ya ayuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadalah kalian ya yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tapi kalau sudah sampai di Madinah, antara ciri ayat-ayat Madaniyah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, sudah punya keimanan. Dan di sini lebih banyak wilayah muamalah. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai tauhid di dalam keluarga, nilai-nilai tauhid di dalam masyarakat, nilai-nilai tauhid di dalam ekonomi, bahkan nilai-nilai tauhid dalam bernegara dan berpolitik. Itu diajarkan. Dan ini menarik, Bu, Pak. Jadi bukan berarti Rasulullah itu butuh urusan dunia, pengen dapetin ghanimah banyak-banyak, itu kerjaan propaganda itu. Rasulullah berperang itu untuk meninggikan kalimat Allah, ya, bukan ngejar dunia, Bu, Pak. Ini saya perlu koreksi ini ya. Bukankah Rasulullah ngajarin urusan dunia meski usia tidak muda lagi? Enggak gitu memahaminya. Ya, jadi pemahamannya Rasulullah ketika berdoa sebelum perang Badar itu pecah gini, ya Allah, tunjukkan daripada janjimu, buktikan dari apa yang menjadi kekuasaanmu. Karena kalau kami besok dikalahkan, maka tidak ada lagi yang akan meninggikan panjimu di atas muka bumi ini. Jadi wallahi yang dikejar oleh Nabi SAW adalah bagaimana risalah tauhid itu berada di atas muka bumi, bukan tentang dunia. Kalau Rasulullah mau dunia, Bu, Pak, harusnya di dunia itu ujungnya ongkang-ongkang kaki, begitu ya. Nggak usah lagi kerja, itu sudah financial freedom. Ya, tapi ternyata Rasulullah, walaupun bahasanya semakin bertambah usia, ya rumah segitu-segitu aja. Padahal harta Nabi itu nggak sedikit, Bu, Pak. Banyak. Bahkan Rasulullah itu, kalau kita katakan, termasuk di antara Nabi dan Rasul yang kaya. Tapi ternyata bahkan ketika beliau wafat sekalipun, ya ketika beliau wafat, ternyata masih memiliki hutang gadai. Menggadaikan baju zirahnya itu, baju zirah perang Nabi, bahkan kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan apa? Kesederhanaan hidup Nabi SAW. The ultimate sophisticated is a simplicity. Jadi justru kecanggihan yang paling dahsyat itu adalah kesederhanaan. Coba lihat orang-orang yang jadi ya para bilioner di dunia ini. Ya misalkan untuk kondisi kita hari ini ada dulu itu Steve Jobs, sekarang ada Mark Zuckerberg.
kemudian ada Elon Musk, ada siapa lagi, penemu Tesla, dan lain sebagainya. Itu mereka sederhana aja, pakai baju, kadang-kadang 1 ton warna untuk setiap event. Dan kalau kita lihat beda sama orang yang, mohon maaf, OKB, orang kaya baru. Wah, dikit-dikit ganti baju, dikit-dikit ganti mobil. Enggak. Jadi Rasulullah SAW memulai ghazwah, memulai peperangan itu setelah apa? Setelah melewati tahapan-tahapan. Tahapan Syriatul dakwah wa Syriatul tanzim, yaitu dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian terorganisirnya juga secara sembunyi-sembunyi. Dakwah saat itu masih underground, masih berada di dalam bawah permukaan, karena kalau muncul langsung ditebas, langsung dihabisi oleh para kaum kafir Quraisy. Kemudian lanjut, ada yang namanya Jahriyatul dakwah Wasiriyatul tanzim. Dakwahnya terbuka, tapi ya secara style-stylenya masih tertutup. Nggak sembarangan di open. Tapi begitu mendekati hijrah itu, Jahriyatul dakwah wa Jahriyatul tanzim. Terbuka. Terbuka. Orang bisa tahu siapa Nabi, siapa sahabat-sahabat Nabi. Ya, dan kemudian pada titik tertentu, ya itulah iqamatud daulah, mulai mendirikan ya supremasi hukum ke eksistensi teritori. Makanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mengubah nama dari Yastrib yang artinya penuh kekacauan menjadi Madinah, kota. Madinatul Munawwarah. Ya, ya, dan at the end adalah li'ala'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Jadi jangan sampai kita punya pemahaman bahwa Rasulullah perang itu pengen ngejar dunia. Enggak, Bu, Pak. Enggak. Bahkan di tengah sahabat pun juga enggak. Karena kalaupun pernah tercetus, itu di perang Uhud dahsyat juga pelajarannya. Apakah para sahabat itu turun dari gunung pemanah atau bukit pemanah? Itu lantaran pengen ngambil ghanimah untuk kekayaan dirinya? Enggak, Bu, Pak. Yang dilihat itu karena ada peralatan perang. Ya, saat itu kan kaum muslimin masih sedikit. Maka di saat musuh itu seakan sudah keluar dari bukit Uhud, itu ternyata kan meninggalkan ghanimah. Maka kemudian sahabat berpikir bahwasanya ini ghanimah kalau diambil ke depannya secara artileri, ya perbendaharaan senjata, kekuatan daripada bertahannya kaum mukminin akan lebih bagus. Sementara yang mereka lupa apa? Mengindahkan nasihat dari Nabi. Apapun yang terjadi jangan turun dulu kalau belum ada komando. Dan saat itu di antara panglimanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali udah bilang jangan turun dulu, tapi mereka sembarang turun karena punya niat baik. Apa yang terjadi? Pasukan Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam ternyata balik dari segala arah dan mengepung kaum muslimin. Nah, jadi itulah yang menjadi pembelajaran. Jadi kalau masuk Islam secara total, apakah urusan akhirat? Ya enggak lah. Bagaimana kita punya kondisi di mana kita hari ini hidup di dunia, namun bukan semata tentang dunia, tapi totalitas dunia dalam menggapai totalitas akhirat. Apakah sibuk kerja nggak tergolong mempersiapkan akhirat? Tergantung. Kalau kerjanya hanya sebatas niatnya cuan, uang, jabatan, bisa jadi itu adalah merupakan sebuah orientasi yang sifatnya hanya sementara. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Karena kalau kita kerja itu Allah dan Rasulnya melihat serta walil mukminin, orang-orang beriman. Makanya kalau kita niatkan kerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi mencari ridha Allah. Bukan hanya sekedar memantaskan perjalanan di bumi, tapi juga memantaskan perjalanan menuju akhirat. Itulah yang kita sebut bukan hanya sekedar rumahku surgaku, tapi kantorku surgaku. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, karena pertanyaannya sudah disampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa tema ini penting? Dan inilah yang perlu kita hadirkan, supaya satu, kita hidup seringkali dalam ilusi bahwa kita punya waktu yang masih panjang. Waktu saya masih lama,
Saya sekarang masih muda, baru kepala 2, baru kepala 3, baru kepala 4. Padahal Allah berulang kali mengingatkan bahwa di antara yang selama ini mungkin masih belum terlihat nyata adalah tentang hari akhir. Bahkan dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 61, dan nanti kita akan bahas setelah ini. Allah berfirman, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tantarunna biha. Nah, jadi ini sebagian cuplikan dari surat Az-Zukhruf ayat 57 sampai 66 ini kan pelajaran dari tentang Nabi Isa. Maka di antaranya Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, maka janganlah kalian ragu tentangnya. Ya. Dan banyak mufasir menjelaskan bahwasanya turunnya Nabi Isa di akhir zaman merupakan salah satu tanda besar. Jadi ayatul sughra dan ayatul kubra. Ya, jadi ada ayat-ayat tanda-tanda hari akhir yang kecil dan ada tanda-tanda hari akhir yang besar. Nah, di antaranya tanda-tanda kiamat yang besar itu adalah ad-dukhan, munculnya asap, kemudian munculnya Dajjal. Nah, nanti kalau sudah paket Dajjal itu akan hadir Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Itu ada di dalam hadis Nabi ya. Tadi saya sudah uh, melihat kembali juga di dalam referensi tafsir, di antaranya tafsir Al-Munir ya. Tafsir Al-Munir yang ditulis Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang membahas dengan pendekatan akidah, syariah, dan manhaj. Izin saya membacakan dari satu hadis Nabi mengenai Nabiullah Isa alaihi salam. Ya. Jadi ini hadisnya riwayat Imam Muslim, sahih derajatnya. Fabainama huwa ya'ni al-Masih ad-Dajjal idz ba'atsallahu al-Masih ibn Maryam. Ya, ketika Dajjal dalam keadaan seperti itu, maksudnya apa? Dajjal itu ketika kemudian sudah Allah hadirkan, maka saat itu tidak ada jengkalan di atas muka bumi itu yang tidak ditaklukkan oleh Dajjal, kecuali daripada Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Dan titik itu sampai akhirnya kemudian Dajjal itu bergerak mau menuju ke sana, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Isa alaihi salam, ya, putra Maryam. Fayanzilu indal manaratil bayda syarqiyya Dimashqa. Lalu Nabi Isa itu akan turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur Damaskus. Ya. Baina mahrudatain wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Dengan menggunakan dua baju mahrudah dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Kemudian disebutkan idza to'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu. Jadi ketika kemudian Nabi Isa itu kalau menundukkan kepala, meneteslah butiran-butiran air yang jernih seperti mutiara. Dan kalau dia mengangkat kepala, mengalirlah butiran-butiran air yang jernih. Dan ini menjadi gambaran bagaimana memang Nabi Isa ini adalah special moment yang akan menyempurnakan daripada risalah tauhid ini dalam konteks ya tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi Isa itu bukan wafat tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti waktu yang ditentukan. Fala yahillu bikafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Nah, ini menarik. Jadi kalau Nabi Isa jalan, ya, Nabi Isa jalan. Waktu itu nggak ada seorang kafir pun yang terpapar udara nafasnya Nabi Isa, kecuali pasti mati. Dan jangkauan udara dari nafasnya Nabi Isa itu adalah sejauh jangkauan pandangannya. Jadi siapa orang kafir
yang dekat-dekat sama Nabi Isa mati. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa ketika turun itu? Jadi ketika itu adalah wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu fayatlubuh hatta yudrikahu bibabin luddin fayaqtuluh. Au kama qala Nabi SAW rawahu Muslim. Maka kemudian dia pun mencari Dajjal. Sampai akhirnya berhasil menemukannya di pintu Lut, salah satu distrik Palestina yang terletak dekat Baitul Maqdis. Lalu Nabi Isa alaihissalam pun membunuh Dajjal. Nah ini sesuatu perkara gaib. Belum terjadi dan kita nggak tahu. Kecuali apa? Nabi yang kasih tahu. Dan Nabi dari mana? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah, la yanzilanna Isa bin Maryam hakaman adila. Sungguh Isa putra Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Fala yaksironnat soliba. Ia akan menghancurkan salib. Walayak tulannal khinzir. Membunuh babi. Walayadu'annal jizyah. Menghapus jizyah. Walatuturokannal qilas. Yaitu kemudian al-qilas ditinggalkan begitu saja, fala yus'a 'alaiha, sampai nggak ada yang memperhatikan. Apa itu al-qilas? Adalah bentuk jamak daripada al-qalus, yang artinya unta-unta muda. Jadi orang udah nggak peduli lagi kalau udah turun Nabi Isa tuh. Karena terjadi kedamaian. Wala tadhhabanna syahna'u wattabaghudu wattahasud. Kemudian sikap permusuhan, saling benci dan hasud itu akan sirna. Ya, jadi sudah tidak ada lagi. Di situ semua menjadi damai. Bahkan ada seseorang wala yad'uwanna ilal mal fala yaqbaluhu ahadun. Ya, ada seorang yang manggil-manggil untuk ngasih harta, tapi nggak ada seorang pun yang mau menerimanya. Nah ini. Wah, kalau tadi Kang Nuga ngajakin kita untuk sedekah, Bu Pak, tapi jangan sampai terlambat. Saya mau sedekah kalau sudah nanti Nabi Isa turun gitu. Nah ini adalah wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu bagaimana. Tapi isyarah nubuwah ini yang banyak salah satunya diangkat oleh para asatis, para dai, para ustadz, para kiai mengenai tanda-tanda fitnah akhir zaman. Dan kita sebetulnya dengan akhir zaman itu boleh jadi kiamat sudah dekat. BJKSD. Ini salah satu tema yang sering diangkat oleh guru kita, Ustadz Ihsan Tanjung. Ya, hafizahullah. Kapan waktu titik balik boleh mengundang beliau ini untuk bahas tentang bab fitnah akhir zaman. Karena di antara yang cukup konsisten dari ya pembahasan-pembahasan para asatidzah, di antaranya adalah salah satunya beliau. Selain ada sahabat kami juga, ya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Ya, kemudian ada lagi Ustadz Baikuni. Ya, itu di antara yang memang menitik beratkan kajiannya kepada tentang fitnah akhir zaman. Nah, namun yang kita ingin katakan bahwasanya apa? Tanda-tanda itu di-remind kepada kita, diinformasikan kepada kita, untuk menunjukkan bahwa kita itu jangan terjebak, oh kita masih jauh lah kepada akhir zaman. Justru ketika kita merasa dekat, kita akan mengoptimalkan persiapan. Inilah orang cerdas. Dalam bahasa Nabi, al-kayyisu mandana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah yang dia senantiasa bermuhasabah tentang apa yang dia lakukan dan dia mempersiapkan amal terbaik sebelum kematian menjemputnya. Itu orang cerdas, Bu. Maka jangan sampai, bukankah seorang yang sukses ujian itu bukan semata dia bisa menjawab pada hari itu, tapi proses yang menghantarkannya bisa sampai menjadi seorang yang lulus. Dalam urusan dunia, The Gunners, Arsenal, itu sudah berharap berapa tahun bisa jadi juara Liga Primer. Tapi baru terwujud salah satunya tahun ini kan begitu ya. Apakah perjalanannya baru kemarin sore kan? Enggak. Begitupun seorang yang beriman, dia meyakini
tu'minu biliqa'ik, ada pertemuan kelak dengan Allah yang kita imani. Dan pertemuan itu dimulai dari pintu kematian, dimulai daripada pintu padang mahsyar, hari kiamat, di akhirat. Itu kan semua perkara-perkara gaib gitu. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mengabaikan bahwasanya waktu kita tidak lama lagi. Bukan berarti juga sudah injury time, tapi kita perlu mempersiapkan dengan matang. Karena yang kedua, seringkali kita sibuk mempersiapkan yang kecil, tapi kita lalai daripada yang pasti. Kita mau acara pekanan ataupun hari mingguan, mau libur anak-anak aja, itu kita sudah nyiapin. Wah, nanti acaranya kemana, perginya kemana, destinasinya apa aja, berapa biayanya, makannya di mana, tempat hiburannya apa, gitu kan. Atau kita selalu kalau bicara akhir tahun, awal tahun, resolusi. Di kantor ada target, apa yang ingin dicapai pada tahun depan. Bahkan kita mempersiapkan, oh nanti kalau saya pensiun sekian tahun dari sekarang, 10-20 tahun yang akan datang seperti apa. Tapi yang namanya kematian, kita nggak pernah tahu akan kapan datang. Maka Sayyidina Ali pernah berkata, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia sedang pergi ninggalin kita, Bapak Ibu. Wartahalatil akhirah muqbilah. Sedangkan akhirat itu sedang datang deketin kita. Dan oleh karena itu, banyak hari ini orang yang baru sadar ketika semuanya sudah terjadi, ketika semuanya sudah nyata. Yaitu apa? Saat sakratul maut. Tidak sedikit ada orang yang ketika sakratul maut baru netesin air mata. Nyesel kenapa dulu waktu hidup nggak banyak ibadah, nggak melakukan ketaatan. Ketika berada di alam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Ketika berada di padang mahsyar, pada saat itu kan Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar? Pada saat itu dalam keadaan tidak berpakaian. Apakah nggak kemudian melihat satu dengan yang lain ya Rasulullah? Padahal itu mereka nggak sibuk melihat satu sama lain. Semua memandang ke satu titik, yaitu peradilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap mereka tentang mempersiapkan amal mereka. Ada yang berpeluh keringat itu sampai di lehernya, sampai di dadanya, bahkan ada yang sampai di sekujur tubuhnya. Kecuali daripada orang-orang yang Allah pilih dan Allah jaga. Maka hari itu, ketika hari hisab itu datang, Allah mengingatkan dalam surat Al-Isra, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiban. Bacalah kitabmu karena cukuplah hari ini menjadi bahan perhitungan bagimu. Dan titik itulah saat yang tidak ada lagi kesempatan memperbaiki amal. Karena itulah Allah menggambarkan keadaan manusia itu banyak yang terlambat sadar. Dan ini kita perlu memahaminya sebagai gambaran sebelum kita masuk kepada tadabbur. Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 sampai 73. Namun dengan keterbatasan waktu kita Bapak Ibu, saya ingin mengangkat highlight beberapa ayat yang itu mudah-mudahan merepresentasikan daripada halaman yang kita tadaburi pada pagi hari ini. Saya akan mulai dari ayat ke-61, 62, dan 63. Silakan, di antara Bapak Ibu ada yang ingin baca terjemahnya boleh? 61, 62, 63. Silakan. Yang berkenan baca terjemahnya boleh raise hand ya. Izin Ustadz, bisa yang lain aja lagi ada izin Ustadz. Oh iya, boleh. Bunda Siti Karima di Jambi, monggo. Tapi kalau ini saya ambil potongan, maka tolong dibacanya yang lengkap ya Bunda ya. Ayat 61 sampai 63. Silakan. Ada yang mau baca? Dibantu open mic ya. Az-Zukhruf surat keberapa?
Yang jelas juz ke-25 ya, sebentar saya cek dulu. Kalau nggak salah 43 ya atau 3. Surat 43, Ya, Bapak Ibu. 43. Izin mungkin saya awali dulu. Maka Surah Kang Nuga. 61, 62, 63. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. 62. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. 63. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertawakallah kepada Allah dan taatlah kepadaku. insya Allah. Terima kasih Kang Nuga. Allah marhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Quran. Karena di ayat 61 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Yang kita highlight di situ adalah wa innahu la ilmul lisa'ati fala tamtarunna biha. Jadi dan sungguh dia dalam hal ini adalah Isa alaihissalam adalah benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kalian ragu-ragu tentang kiamat itu, ya. Fala tamtarunna biha wattabi'un, dan ikutlah aku. Ya, inilah jalan yang lurus. Nah, jadi mengikuti Nabiullah yang diutus itu adalah jalan yang lurus. Maka spesial untuk umat akhir zaman. Kalau umat sebelum kita, itu adalah mereka mengikuti Nabi dan Rasul yang Allah utus di masa mereka hidup. Nah, kalau kita hari ini, ketika Rasul ada, tetap kita Nabi dan Rasulnya Rasulullah. Enggak kemudian terus kita beriman kepada Nabi Isa itu diakui sebagai apa? Nabi setelah Rasulullah gitu. Kecuali Nabi Isa adalah pendahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita umatnya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti Nabi Isa selesai kemudian sebelum membunuh Dajjal itu akan datang ke Ka'bah. Karena saat itu umat Islam telah memilih ya Imam Mahdi dan kemudian akan dilaksanakan sholat. Maka saat itu Nabi Isa datang. Dan Nabi Isa itu kemudian dipinta untuk jadi imam, tapi nggak mau. Bukan nggak mau apa-apa, menghormati Nabi SAW. Maka kemudian menyerahkan untuk imam itu tetap dipimpin oleh Imam Mahdi. Jadi kisah tentang hari akhir ini dahsyat Bapak Ibu ya. Jadi menunjukkan apa? Bahwasanya memang umat Islam ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas umat yang lain. Inilah yang kemudian juga makna di dalam tadabbur akhir surat Al-Fatihah. Ya, jadi kalau kita kenapa minta dikasih jalan yang lurus? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Kau berikan rahmat dan nikmat-Mu, bukan jalan orang yang al-maghdub, yang Kau murkai, waladdallin, orang yang sesat. Siapa itu al-maghdub? Al-Yahud. Siapa itu al-dallin? Adalah an-Nasara. Nah, jadi memang al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, dalam konteks kita di dalam ayat ini, yang kita tadabburi adalah hari kiamat itu pasti dan senang dekat, Bapak Ibu. Dan masalah terbesar manusia itu bukan nggak tahu, tapi ngerasa masih lama. Padahal kalau kita mau jujur hari ini, umur manusia semakin panjang atau semakin pendek, Bapak Ibu? Jarak kita dengan kubur semakin jauh, semakin dekat. Akhirat semakin nyata atau semakin ilusi.
Maka Masya Allah, tabarakallah, kalau kita kemudian tadabbur dengan ayat ini, dahsyat Bapak ini. Makanya kalau kita hari ini kok lihat ada orang buat hanya ingin seru-seruan, kemudian dapat jumlah follower, subscriber yang banyak, mereka mintanya apa? Membayangkan hidupnya di neraka. Sampai divisualisasikan neraka, mereka kemudian neraka bareng-bareng, menikmati jamuan neraka. Wa'iyadzubillah. Itu orang yang jauh daripada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita meyakini hari kiamat itu pasti terjadi, Bapak. Fala tamtarunna biha. Ya, jadi janganlah kalian ragu tentang hari kiamat itu. Dan Nabi Isa sudah memperingatkan kaumnya. Rasulullah pun sudah memperingatkan daripada sahabat-sahabatnya. Ada satu hadis itu kan, ketika malaikat Jibril alaihissalam turun dan kemudian menyerupai seorang musafir seperti dalam perjalanan gitu, menghadap kepada Nabi, kemudian nanya, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Dan Nabi menjawab semua. Terus yang terakhir ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan kiamat itu datang? Jawaban Nabi apa? Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Kalau begitu, apa tanda-tandanya ya Rasulullah? Maka diantaranya Nabi menyebutkan, apabila seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya banyak hari ini yang sudah terjadi, anak itu seakan lebih berkuasa menindas dan menzalimi ibunya sendiri. Ya kan? Kemudian mereka yang biasanya menggembala dan telanjang kaki, kemudian mendirikan bangunan-bangunan gedung yang tinggi. Di antaranya siapa? Kalangan bangsa Arab. Yang dulunya mereka itu banyak peternak, sekarang bangun bangunan. Bahkan terakhir itu di Jeddah, pengen dibuat menara yang tingginya 1 kilometer. Ingin menjadi ya, menara paling tinggi sedunia. Wa'iyadzubillah. Nah itu tanda-tanda itu sudah makin dekat. Dalam beberapa hadis Nabi itu ada lagi tanda akhir zaman. Kalau waktu setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan kayak sehari, sehari itu kayak sejam, sejam itu kayak ya terbakarnya daun yang kering dengan api. Begitu cepat. Nah itu tanda-tanda itu. Ada lagi di antara tanda akhir zaman adalah yang benar dibilang batil, yang batil dibilang benar, dan hari itu banyak ruwaibidoh yang muncul. Apa itu ruwaibidoh? Orang yang nggak punya ilmu, tapi kemudian dia berbicara tentang hajat orang banyak. Ya, kalau bahasa kita diantaranya buzzer, menyitir info-informasi yang keliru seakan-akan jadi kebenaran. Ruwaibidoh. Wallahu a'lam. Jadi jangan ragu tentang hari kiamat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku dan hari kiamat itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Menunjukkan bahwa apa? Dekat dengan hari kiamat. Jadi kita itu sebetulnya episodenya cuman perkaranya kapan kiamat, 10 tahunkah, atau 50 tahunkah, atau ke 100 tahunkah, atau lebih. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ukurannya sudah dekat. Karena umat-umat sebelum kita punya umur itu bahkan sampai bahasanya apa? 1000 tahun kurang 50. Itu umur dakwahnya, 950 tahun Nabi Nuh. Tapi diangkat jadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Kemudian setelah mendarat di Bukit Judi, sekitar 40 sampai 60 tahun lagi. 1050, 1060 tahun. Hari ini ada nggak usia yang sampai lebih daripada 1000? Jangan 1000, 100 saja sudah jarang. Jadi menunjukkan apa? Bahwa the end of the day getting closer. Hari kiamat itu pasti dan sedang mendekat. Dan yang menjadi musuh terbesar persiapan akhirat itu adalah tipuan setan. Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah sekali-kali kalian itu dipalingkan oleh setan.
Karena setan itu sungguh musuh yang nyata bagimu. Ya. Setan itu manas-manasin, tapi nggak mau tanggung jawab. Nanti ada khutbatul iblis itu di surah Ibrahim. Ya. Jadi singkatnya nanti di padang mahsyar, orang yang ngikutin iblis setan waktu di dunia mencari perlindungan kepada setan, kepada iblis. Terus kata iblis, kalian udah tahu saya itu dikeluarkan dari surga, direndahkan oleh Allah. Yang saya sampaikan itu bohong. Kenapa kalian mau ngikut? Ya sekarang jangan kalian minta pertolongan kepada aku sendiri nggak bisa nolongin diri sendiri, ya cari sendiri. Lagian kenapa mau ikut-ikut dulu? Ah, itu setan. Dalam surat Al-A'raf bahkan setan itu akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dari depan itu apa? Ya, dibuat ragu tentang hari akhirat, tentang hari kiamat. Ustadz ngomong akhirat, kayak udah pernah ke surga aja. Di belakang, dibuat indah kehidupannya di dunia. Sebelah kiri, dia menghembuskan bahwasanya maksiat itu indah. Ya. Sebaliknya dari kanan, wow, untuk jadi orang taat itu susah. Nah, itu adalah di antara strategi setan. Ya. Bahkan setan itu, Bu, Pak, nggak selalu ngajak kepada maksiat besar. Kadang suka bilang cukup nunda-nunda aja dikit. Procrastination. Ya, nanti ajalah tobatnya kalau udah pensiun. Nanti aja ngajinya kalau umurnya sudah nggak muda lagi. Nanti aja sedekahnya kalau kaya. Nanti aja hajinya kalau... pokoknya banyak syaratnya. Nanti saja memperbaiki diri. Wong yang lain juga masih banyak yang nggak bener kok. Sampai akhirnya usianya habis. Itu diantaranya. Dan pesan yang berikutnya di surat Az-Zukhruf ayat 63. Kebenaran selalu datang bawa hikmah. Karena Nabi SAW mengatakan, walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fih fattaqullaha wa ati'un. Jadi bagaimana kemudian bahasanya ketika di dalam ayat ini yang artinya dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Allah. Dan Nabi SAW membawa daripada hikmah. Ya. Jadi ada itu di antaranya Quran surah Al-Jumu'ah, ya, ayat yang kedua. Boleh kita lihat Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ada yang mau baca terjemahnya boleh. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Boleh. Ada yang mau baca terjemah? Tadi ada Bunda Tuti ya, angkat tangan. Sudah diturunkan tangannya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada, boleh. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Apa tugas Nabi? Yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah. Nah, jadi al-ayah, ini gambaran bahwasanya Nabi dan Rasul itu enggak bawa nafsunya, enggak bawa ro'yunya, tapi yang dibawa adalah wahyu dan hikmah. Maka para nabi enggak bawa hukum versi dirinya, tapi adalah bagaimana hukum yang Allah berlakukan kepada setiap makhluknya. Yang para nabi dan Rasul bawa itu adalah kesadaran. Di antaranya kesadaran
ya, awareness of live atau awareness of living well. Bagaimana kesadaran hidup baik. Hidup itu bukan tentang berapa lama kita tinggal, tapi bagaimana kita pulang. Nah, jadi ini nasihat-nasihat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Konteks dengan kita hari ini. Ya, dan ini sejalan dengan apa yang di-remind oleh Rasulullah. Apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Hari kiamat itu makin dekat. Setan adalah musuh yang nyata bahkan terbesar di tengah kaum muslimin. Namun sekali lagi al-batil itu akan terkalahkan dengan al-haq. Memang hari ini sudah tidak ada lagi nabi dan rasul, tapi al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Bahkan para ulama menyampaikan kalau pengen bahasanya keberkahan itu dicabut dalam kehidupan kita, salah satunya jauhi para ulama. Nanti rezekinya jadi nggak berkah, dijadikan pemimpin yang bodoh, bahkan dicabut dalam kehidupan dunianya, mati tanpa keimanan. Itu bahayanya jauh dari para ulama. Dalam konteks kita hari ini, kadang kita itu suka ngetawain, suka memandang remeh terhadap apa yang menjadi nasihat para ulama-ulama yang mukhlis. Wa'iyadzubillah. Bapak Ibu, kita lanjut sedikit ya. Ayat 4, ayat keempat, ayat ke-65, 66, 67. Silakan. Ini Vivo Yo 3T. Karena namanya tidak disebutkan. Siapakah ini? Bunda siapa? 65, 66, 67. Dibaca terjemahnya saja, Bang. Enggak, boleh dibantu Kang Nuga. Silahkan Bu, tinggal di oke kan. Nuga sudah bantu untuk buka mic-nya. Sudah bisa terhubung. Kalau belum bisa ke Bunda Suciman. iya, Bunda Ya. Suciman dulu ya, silahkan Bun. Surat berapa ya? Oh, Tadi sudah. surat berapa tadi lupa. Ini 43. ini apa? 43. 43 ya? Iya. 43. Ayat Ya, oke. 6 65, 65, 66, Oke. 67. Baik. Maaf, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." 64. Sungguh Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. 65. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih atau hari kiamat. 66 ya. Ya. Apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya? 67. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. 68. Cukup. Cukup. Terima kasih Bunda. Ya. Terlalu semangat. Iya, Terima enggak kasih. Jazakallah khair. Mbak ya. Ya, Allah marhamna bil Quran. Jadi coba kita lihat ya, 65, 66. Jadi 65-nya adalah fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lil ladzina zalamu min adabi yaumin alim. Jadi, tetapi golongan-golongan yang ada, yang sudah dinasehatkan untuk bertauhid kepada Allah, disampaikan Nabi Isa alaihissalam membawa dari apa yang Allah perintahkan, dijelaskan dengan hikmah. Namun justru mereka berselisih. Maka golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih atau hari kiamat. Nah, jadi apa tadabbur yang kita dapati di dalam ayat ini? Seringkali kebenaran itu udah jelas, terang menderang. Tapi hawa nafsu yang membuat manusia itu suka nolak.
karena nggak sesuai dengan keinginannya. Padahal hidup itu bukan sesuai dengan keinginan mau-maunya kita, tapi kita hidup itu mengikuti mau-maunya Allah, bukan. Dan untuk itulah yang menyelamatkan kita hari ini bukan banyaknya informasi semata-mata, tapi yang menyelamatkan kita adalah ketundukan. Hari ini ada orang rajin buka HP, ya Reels, apa segala macam, medsos diikuti. Tapi ya cuma sekedar nice thing to know, tidak menjadi guidance di dalam apa yang dia lakukan dalam kehidupan. Nah, makanya ini sudah dari zaman sebelum kita hari ini, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan di ujung dari ayat ke-66 disebutkan hal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka hanya nunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka nggak sadar? Ya akan datang hari ketika semua jadi nyata. Inilah inti tema kita. Ketika semua jadi nyata, tiba-tiba. Walaupun ada yang bilang, Ustadz, bukankah orang-orang yang beriman itu sudah wafat sebelum datang huru-hara akhir zaman itu? Ya, ini adalah salah satu penafsiran. Sehingga yang merasakan bagaimana eh, dahsyatnya hari akhir itu ya di luar orang yang beriman. Karena orang yang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada juga yang tetap memaknai akan merasakan itu. Ya. Dan yang dulu kita hanya dengar tentang surga, neraka, malaikat, hisab, mizan, sirat, semuanya kelak akan jadi kenyataan, tapi saat itu sudah tidak lagi bisa melakukan persiapan. Jadi inilah yang perlu kita bangun. Intinya apa? Awareness, kesadaran. Seseorang yang diceritakan, disampaikan, dikabarkan berita tentang akhir zaman, sesungguhnya bukan untuk nakut-nakuti, tapi adalah untuk dipersiapkan. Dan orang-orang yang rindu kepada Allah, bukankah mereka akan mempersiapkan bagaimana pertemuannya dengan Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang merindukan pertemuannya dengan Allah, Allah akan lakukan daripada sibuk beramal soleh dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun dari yang dia lakukan dalam ibadahnya. Karena at the end, nah ini kita masuk di ayat yang ke-67. Karena 67 ini adalah episode bagaimana kenikmatan jadi penduduk surga. Dan itu dimulai dari apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling jadi musuh. Waktu di dunia kita itu konco, tapi bisa jadi di akhirat itu jadi musuh. Kecuali apa? Kecuali daripada orang-orang yang dia bertakwa. Boleh jadi dia di dunia teman nongkrong, teman bisnis, teman komunitas, tapi belum tentu jadi teman surga, ya. Belum jadi teman akhirat. Maka Nabi SAW mengingatkan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan bersama dengan yang menjadi sahabatnya. Pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kan nanti kalau kiamat itu terjadi? Maka balik Nabi menjawab, apa yang telah kamu siapkan saat kiamat itu terjadi? Enggak banyak ya Rasulullah, kecuali saya hanya mencintai Allah dan mencintai engkau. Dan melakukan dari apa yang aku cintai tadi. Maka kemudian Nabi bilang, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Makanya kalau hari ini Kang Luga ngajakin open kamera Bapak Ibu, supaya apa? Minimal, oh kita tahu ini saudara kita, Ibu Fulana, Bapak Fulan. Karena kita mungkin nggak ketemu secara offline, kita ketemu online, tapi sudah ketemu nggak ada uzur, off kamera, gimana kita bisa saling kenal? Paling kenalnya searah, Bapak Ibu ngelihat kami gitu kan, tapi kami nggak ngelihat Bapak Ibu. Kayak di sini tadi selain Kang Nuga yang on kamera terus ya ada Ayah Tristiono, alhamdulillah Bunda Indarwati,
Siapa lagi yang sudah masih on kamera, ya kan? Nah, ini adalah di antara keberkahan. Bahkan saya ada satu tema itu ya, ketika sahabat jadi syafaat. Karena orang-orang yang bersahabat di dunia dengan nilai ketakwaan itu akan dikumpulkan walaupun dia jauh. Maka Syekh Ibnul Jauzi pernah berwasiat kepada para jamaah pengajiannya. Kalau Bapak Ibu masuk sampai ke surganya Allah dan nggak mendapati diriku ada di dalamnya, tolong mintakan kepada Allah agar aku bisa diangkat menuju surganya dengan hadirnya Bapak Ibu di sana. Padahal Syekh Ibnul Jauzi ini guru ngajinya mereka gitu. Ulama pada masa itu. Tapi beliau bilang, kalau saya nggak masuk surga, tolong Bapak Ibu minta sama Allah biar saya masuk surga. Karena sahabat, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu pun akan menjadi syafaat. Maka di ayat ke-68 sampai dengan akhir dari halaman ini, yaitu 67 sampai 73, ini adalah kisah ataupun berita tentang surga. Ya, tentang surga. Ya, jadi bagaimana kemudian disebutkan ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Bang Endito Yuwono Prasetyo, boleh kalau mau baca terjemahnya. Silakan ayat 68 ya 68 69 70 boleh. Kang juga boleh dibantu. Sudah bisa, Pak? Silakan. Saya sudah Ya, bantu. Oke, ya silakan. Ustadz. Terjemahan aja Ustadz ya. Boleh ya terjemahnya Ya. aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut pada hari ini dan tidak pula kalian bersedih. Kemudian di 69, Masya Allah. Oh, nggak ada di sini Ustadz ya? Saya belum buka Ya. ini Ustadz. Ya, dibuka di ininya di mushafnya. Ya sebentar Ustadz. So. 43, 68, 69, 70. Ya salah Ustadz. Bismillah. Oke. Salah sih. 68, 69, 70. Tadi sudah 68-nya. Ustadz ya, sebentar Ustadz, maaf. Ya. Astagfirullah. Sudah ketemu? Sebentar Ustadz. Astagfirullah. Surat 43. Ayat 69 Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang muslim. Itu Ustadz ya? Ya, lanjut satu lagi. Bukan. Ya, itu orang mereka beriman pada ayat Ya. kami dan mereka muslim. Sahih. Satu lagi. Masuklah kalian ke dalam surga bersama pasangan kalian dalam keadaan berbahagia. Ini adalah gambarannya. Boleh lanjutnya Mas, sekalian lagi 71. 71 ya Ustadz, salah. Satu makro itu sebetulnya. Ya. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalamnya surga terdapat apa yang diingini oleh hati dan dipandang sedap oleh mata, serta kamu kekal di dalamnya. Lanjut. Dan Ya, itulah Ustaz. surga. 71 Ustaz ya, Ustaz. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalamnya surga terdapat apa yang diingini oleh hati dan dipandang sedap oleh mata, serta kamu kekal di dalamnya. Lanjutannya Mas, boleh? Sebentar. Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu. Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang selama ini kamu kerjakan. Di dalam surga itu. Dalam sebentar. Terakhir 73. Bentar Ustaz, 72.
73 terakhir. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang selama ini kamu kerjakan. Oke. Kemudian di dalam surga itu 72, 73. Dalam Untukmu surga di itu. dalamnya surga buah-buahan yang banyak yang sebagiannya kamu makan. Oke, terima kasih. Sama-sama Ustaz. Ya, ayah ini tuh Allahumma arhamna bil Quran. Ini makro Bu, Pak. 67 sampai 73 ini tentang surga. Ya. Jadi dari awal dimulai dari apa ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Jadi bahasanya ini dahsyat. Wahai hamba-hambaku, nggak ada lagi rasa takut pada hari ini dan tidak pula kalian itu bersedih ya di dalam ayat 68 itu kan. Ya, jadi inilah kalimat yang paling didengarkan orang beriman. Makanya kalau kita bilang tidak ada istirahat yang paling istirahat selain kita kan nanti kalau udah nyampe ke surga. Hidup ini nggak akan ada yang namanya totally rest ya kecuali ya rest in peace ya wafat gitu kan. Karena hidup ini mesti dipenuhi ada ketakutan, kecemasan, kehilangan, kegagalan. Dan sebelum masuk ke sana apa yang menjadi kuncinya? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini eh, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita itu ya bahasanya orang yang mengatakan Rabbnya Allah dan istiqomah. Silat ayat 30 jika saya tidak keliru. Nah, jadi orang beriman itu ya memang hanya bahasanya ini belum nyata. Ya. Tapi ketika nanti di surga nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi kesedihan. Maka orang-orang beriman itu kalau diceritakan tentang surga di zaman Rasulullah, itu seakan-akan tuh mereka udah sampai masuk surga gitu. Kalau cerita tentang neraka, seakan-akan udah sampai di neraka begitu. Karena ini adalah di antara perkara gaib yang itu belum terwujud dengan izin Allah sampai nanti kita melewati masa itu. Kita kan turun dari dua alam dan akan naik dua alam setelah hari ini. Turun dari alam ruh ke alam rahim. Dari alam rahim masuk alam dunia. Dari dunia nanti kita masuk alam barzakh, kemudian akan masuk yaumil qiyamah, as-sa'ah, dan sampai ke akhirat, balik lagi. Makanya perjalanan kita itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau sudah sampai masuk ke dalam surga, siapa orang yang mereka kemudian bahasanya disebut hamba-hambaku nggak ada ketakutan itu? Yaitu alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka berserah diri. Kalau sudah itu yang dilakukan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga bersama pasangan kalian dalam keadaan bahagia. Ya Allah, ini yang disebut sekeluarga sesurga. Jadi surga itu tempat yang sudah dipersiapkan jauh sebelum kita datang. Makanya kalau nanti kita ketemu di surga, saling nanya, Kang Nuga apa yang jadi rahasia aja masuk surga? Maka jawabannya itu, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, karena Allah yang ngasih petunjuk. Maka di situ kemudian dijabarkan bagaimana perhiasan surga itu ada piring-piring dan gelas dari emas. Ini artinya apa? Kenapa waktu di dunia nggak boleh? Karena itu makna perhiasan dan hanya akan digunakan pada saat di akhirat. Makanya haram bagi kita hari ini makan, minum dari gelas maupun piring dari emas. Tapi kalau buat para wanita, emas boleh dipakai perhiasan. Tapi diharamkan untuk para pria. Termasuk segala bentuk minuman, ya. Terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang oleh mata. Segala diinginkan jiwa. Ini saya ada satu hadis di dalam kitab tafsir ini yang menarik ketika disebutkan bahasanya dari Nabi SAW. Nah ini, ya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Wahai Rasulullah, apakah di dalam surga itu ada kuda? Maka Nabi jawab, masukmu ke dalam surga, lalu kamu pengen naik seekor kuda dari yakut merah, perhiasan permata merah, yang membawamu terbang di dalam surga kemanapun kamu mau, sungguh keinginanmu pasti terpenuhi. Lalu ada lagi seorang laki-laki yang bertanya, Rasulullah,
Apakah di dalam surga ada unta? Maka Nabi bilang, jikalau Allah masukkan engkau ke dalam surga, di dalamnya kamu bisa dapetin apa saja yang diingini oleh hatimu dan matamu senang untuk memandangnya. Atau kamu qala Nabi SAW, rawahu at-Tirmidzi. Makanya gambaran surga itu melebihi dari apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, bahkan apa yang pernah kita impikan. Dan puncaknya adalah wa antum fiha khalidun. Ya Allah. Dan kalian semua akan kekal di dalamnya. Wa antum fiha khalidun. Itulah surga yang diwariskan kepadamu karena perbuatan yang telah dikerjakan. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Nah, kalau sudah ada di dalam surga yang nggak ada PHK, nggak ada sakit, nggak ada perpisahan, nggak ada kematian. Semuanya cuma episode kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, inilah mudah-mudahan pembelajaran dari tadabur makro Quran surah Az-Zukhruf, ya, dari ayat 61 sampai 73 tadi, yang pada akhirnya mengajarkan kita bagaimana agar kiat saat semuanya itu menjadi nyata dan tidak menjadi penyesalan bagi kita. Kita punya kecukupan dalam mempersiapkan. Singkat saja, live atau life with the end of in mind. Mulailah hidup dengan kesadaran akhirat. Ya. Caranya gimana? Hadirkan kalau nanti saya wafat, bagaimanakah saya melihat diri saya pada saat itu? Kalau dalam buku Seven Habits of Highly Effective People, ya apa namanya itu, disebutkan oleh si penulisnya bahwasanya kalau kita ingin memiliki visi, bayangkan kau berada di ujung kehidupanmu, kemudian bagaimana orang memandangmu pada saat itu. Apakah mereka menyampaikan berita baik akanmu atau sebaliknya. Tapi kalau kita, itu kan Stephen Covey, kalau kita sebagai seorang muslim, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, perhatikan dirimu nanti di hadapan Allah seperti apa. Nah, makanya kita konteksnya adalah aktsiru dzikral maut, perbanyak ingat mati, muhasabah 5 menit sebelum tidur, baca ayat-ayat mengenai akhirat, tadabbur, ziarah kubur secara berkala. Bahkan kalau kita tanyakan, kalaulah malam ini adalah di antara malam yang menjadi akhir dari perjalananku, apa yang paling aku sesali? Sehingga ketika itu kemudian kita bermohon ampun kepada Allah, bertaubat, dan memiliki niat, besok kalau engkau berikan harta dan kesempatan, kebaikan, maka saya akan lakukan begini. Maka para salafun saleh itu kalau lagi futur, di antara mereka menggali tanah di belakang rumahnya, seperti menggali kubur, kemudian mereka masuk ke dalam situ. Kemudian mengatakan, kamu itu sekarang lagi di dalam kubur, nanti persiapkan apa yang akan kamu jawab dari pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian mereka menangis menjadi-jadi, dan setelah itu kemudian dia katakan, wahai diri, sekarang sebentar lagi engkau akan naik ke atas permukaan, apa yang kau siapkan? Ini yang kita lakukan, hidup di dunia tapi orientasinya akhirat. Yang kedua, invest in what lasts. Berinvestasilah pada amal yang kekal. Tadi di awal itu kita juga punya program itu, ya, Kang Nuga, Masjid Eko Wakaf. Salah satunya itu adalah amal jariah. Kita wakafin sebagian harta kita. Jadi masjidnya orang pada sholat, Masya Allah. Kita wafat, pahalanya terus ngalir. Gabung di titik balik, kita jadi sahabat titik balik. Kita rutin punya target, ya sedekah jariah. Bukan hanya sedekah jariah, tapi juga bahkan jadi ilmu bermanfaat, ngalir terus. Ya. Allah menggambarkan dunia akan berakhir. Idza matal insan, dalam hadis Nabi, in qata'a amaluhu illa min thalathan. Apabila seorang manusia wafat, terputus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Yang di sini disebut oleh Imam An-Nawawi wakaf. Yang kedua, waladun salih yad'u laha, anak yang soleh dan mendoakan. Wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ngajarin ilmu, bantu dakwah, bina keluarga, ini insya Allah adalah di antara amal yang berkelanjutan.
Pertanyaannya, amal apa yang masih terus mengalir kalau saya sudah nggak ada nanti? Dan yang terakhir, Bapak Ibu, adalah bangun hubungan dengan surga. Rasakan surga itu dekat. Bahkan hadirkan seakan-akan surga itu sudah ada di dunia sebelum surga di akhirat. Apa itu? Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ketika engkau merasa dekat dengan Allah, rindu dengan Allah, cinta kepada Allah. Jadi ini mengingatkan di antara di ayat 67, sebagian besar persahabatan akan berakhir dengan penyesalan. Maka mudah-mudahan persahabatan kita di komunitas Titik Bali ini adalah yang menjadi syafaat kebahagiaan sedunia sampai ke surganya Allah. Pilihlah lingkungan yang ngingetin sholat, ngingetin Quran, ngingetin akhirat. Dan yang kita tanya kepada diri kita, apakah lingkaran pertemananku ini semakin, circleku ini semakin deketin ke surga atau justru menjauhkanku? Nah, makanya sebagai penutup, makro ini mengajak kita melihat masa depan itu yang pasti. Karena satu hari kubur jadi nyata, yaumul ba'ats, kebangkitan di padang mahsyar itu nyata, yaumul hisab, pertimbangan dihitung oleh Allah itu pasti, surga jadi nyata, neraka jadi nyata. Masalahnya bukan apakah itu akan terjadi, tapi masalahnya adalah ketika semua jadi nyata, apakah kita sudah mempersiapkannya? Karena penyesalan terbesar bukanlah ketika hilang dunia, tapi ketika kita lihat surga di depan mata. Namun amal kita nggak cukup untuk masuk ke dalam. Maka persiapan hari ini nentuin tempat kita selamanya. Jangan nunda-nunda, karena waktu tidak menunggu siapa. Walau semoga yang disampaikan ini mencerahkan kita dalam memandang masa depan dengan optimis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya kembalikan kepada Kang Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Syukron, jazakallah khair Ustadz Zul sudah membersamai Titik Balik pagi hari ini. Materi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Syahdu insyaallah banyak sekali hikmah ya. Sayang banget tapi kalau kita nggak berusaha untuk praktek, ilmunya udah banyak, hikmahnya udah dapet. Nuga izin ngingetin sedikit aja di ujung untuk kita sama-sama luangkan waktu, sediakan waktu untuk bisa mempraktekkan ilmu-ilmu dan hikmah yang kita dapat hari ini, terutama dalam rangka mempersiapkan kematian kita, dalam rangka mempersiapkan kebutuhan dan keperluan-keperluan akhirat kita insya Allah ya. Semoga kita bisa bertemu lagi esok hari Bapak Ibu. Alhamdulillah pagi hari ini antusiasmenya sangat luar biasa. Semoga besok Allah izinkan bisa lebih banyak orang hadir dan lebih banyak manfaat bisa kita bagikan bersama. Untuk itu Bapak Ibu, di sesi penutup ini izin juga ingatkan bahwa masih ada sayembara untuk mendapatkan buku Spiritual Motherhood-nya Bunda Anik Al-Fakiroh yang insya Allah masih tersisa 8 buku. Ada terms and condition ya, jadi silakan untuk yang mau bukunya boleh ajak 5 orang untuk bisa join atau bergabung ke grup-grup Titik Balik gitu ya. Insya Allah nanti silakan konfirmasi ke Kak Dira supaya nanti Kak Dira bisa konfirmasi pemenang-pemenangnya, karena yang dibagikan 10 buku baru dibagi dan ada pemenangnya 2 orang atau 2 buku. Insya Allah masih tersisa 8 lagi insya Allah. Silakan Bunda Mutiara atau Bapak Ibu ayah bunda yang lain yang mau juga mengambil manfaat dari buku ini ya, silakan ajak 5 orang, nanti dikonfirmasi ke Kak Dira insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian Bapak Ibu, selamat beraktivitas, sehat-sehat semuanya, sampai ketemu lagi besok. Semoga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Ustaz, Terima kasih you never seen before. I'm trying to tell you what you already know.